puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia dan hidayahnya kita dapat berkumpul di masjid ini untuk menjalankan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kajian. Salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sama keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan insyaallah kita termasuk jalannya yang istiqomah menjalankan ajarannya sampai akhir nanti. Sebelum mulai kajian yang akan diisi oleh Pak Ahmad Kasolani, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Majelis Ta'lim Al-Hikmah, jamaah Masjid Al-Hikmah yang sama-sama semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus para pengurus masjid dan masjid taklim ini, rahmat dan salam senantiasa disanjungkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling bagus akhlaknya, yang paling mulia di hadapan Allah, yang paling bagus takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga rahmat dan salam disanjungkan kepada para sahabatnya, para tabi'in dan para pengikutnya yang istiqomah sampai akhir zaman, sampai akhir mendekati hari kiamat. Karena kalau sudah hari kiamat, sudah nggak ada yang mengatakan Allah Allah. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini, sekarang ini sudah berada di awal bulan Sya'ban. Namun pada malam ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang peristiwa Isra Mi'raj. Maka pada mukadimah tadi saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra yang ayat tersebut turun kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW setelah peringatan, setelah terjadi Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, karena para kaum kafir Quraisy, kaum orang-orang yang tadinya juga sudah beriman, itu banyak yang ingkar. Setelah terjadi kanjeng Nabi
Isra Mi'raj yang dilaksanakan hanya sepertiga malam itu setelah Kanjeng Nabi menyampaikan, banyak yang tidak percaya. Nah, di mana Rasulullah SAW itu baru saja ketinggalan orang yang dekat, ya, orang yang dekatnya, yaitu Khadijah dan Abu Thalib. Terus Allah memanggil pada Nabi Muhammad SAW. Di perjalanan itu Kanjeng Nabi melihat berbagai macam peristiwa contoh umatnya yang akan terjadi. Jadi walaupun cuma sebentar, tapi pengalamannya itu pada waktu itu luas sekali. Rasulullah Isra Mi'raj itu biruhihi wa jasadihi, dengan ruh dan jasadnya. Maka dalam berjanji kita sering dengar, kalau bacanya sampai ke At-Tiril yang ke 17 atau 18 itu berbunyi Tsumma usriya biruhihi wa jasadihi yaqadatan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa rihabihil qudsiyah tsumma urija ila rafihi dan seterusnya. Itu menjelaskan bahwa kanjeng Nabi Isra Mi'raj biruhihi wa jasadihi. Para sahabat itu kehilangan pada malam itu, karena Rasulullah itu lagi berada dan tidur mutajian, tidur miring di Hijr Ismail. Di situ sebelahnya itu ada para sahabat. Tahu-tahu malam itu tidak ada. Mereka teman-teman yang pada ada di situ hilangan. Mana Muhammad? Mana? Gak ada, mereka nyari sampai pagi gak ketemu. Ternyata setelah terjadi Isra Mi'raj, kanjeng Nabi itu menyampaikan kepada semuanya, semua orang, baik kepada orang yang sudah beriman maupun yang tidak beriman, ya, terutama ya Abu Jahal, Abu Lahab, itu yang tiap pagi memang nyari berita. Iya, tiap pagi nyari berita. Ada berita apa Muhammad sekarang? Nah ini, kanjeng Nabi yang karena dia itu orang sidik, orang yang jujur, langsung diceritakan, ya, bahwa tadi malam saya habis pergi minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Loh, segitu jauhnya tadi malam? Iya. Summa urija bihi ila samawatil ula, kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke langit, 7 langit. Oh, hebat sekali. Nah, gitu. Nah, ini akhirnya gemar. Abu Jahal langsung mengumpulkan orang-orang di situ, disuruh kumpul di atas gunung. Langsung diundang orang-orang itu dan kanjeng Nabi disuruh ceramah. Jadi pertama-tama yang melaksanakan peringatan Isra Mi'raj itu adalah panitianya Abu Jahal. Panitia Abu Jahal dan orang-orang kafir terus panitia. Hadirin yang hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah hasilnya kita udah tahu semua. Hasilnya adalah perintah sholat 5 waktu yang tadinya 50.
dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kan Nabi mampir setelah udah naik buruk. Sebelum naik buruk itu sudah dioperasi ada apa oleh malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Itu naik buruk, kemudian meneruskan perjalanan itu mampir ke suatu tempat yang bersejarah. Ada 5 tempat yang diampiri oleh Kanjeng Nabi. Pertama, mampir ke Madian, mampir ke Thaibah, wa ilahal muhajirah, fangtolakal buraku yahwi bihi yadu hamirahu haitsu atratul fatan atarfu. Nah itu di situ mampir ke suatu tempat yang namanya Thaibah, tanah Thaibah. Thaibah itu ya di Madinah. Yang di situ nanti Kanjeng Nabi akan hijrah di tempat itu. Makanya dalam kitab Aqidatul Awam ada nazoman dulu kelas 3 Ibtidaiyah santren itu ada nazoman wa qoblal hijratin nabiyil isra mimma katal laila liqudsi udra. Sebelum hijrah Kanjeng Nabi Isra min makata lailan dari Mekah pada waktu malam. Di Thaibah disuruh turun oleh malaikat Jibril dan disuruh sholat 2 rakaat. Begitu sholat 2 rakaat, naik lagi, turun lagi, kemudian meneruskan perjalanan lagi, terus disuruh turun lagi. Di mana? Di Madian, Indah Sajarati Musa, itu di tempat pohonnya Nabi Musa. Di situ Nabi Musa ibadah. Pergi lagi, naik buruk lagi, kemudian disuruh turun lagi dan diperintahkan sholat lagi. Di mana? Atadri aina sholaita qala la qala sholaita itu risaina. Jadi malaikat Jibril nanya, gimana kamu sholat ini sekarang? Tahu nggak? Nggak tahu. Ya Jibril, sholaita itu risaina. Kamu tadi itu sholat di Tursina, gunung Tursina. Kemudian naik lagi, meneruskan perjalanan lagi, terus disuruh turun lagi di tanah Syam. Faqala Jibril inzil fasolli fa'ala thumma raqiba fantalaqa al-buraq yahwi bihi faqala atadri ayna sholata. Nabi tanya lagi, di mana kamu sholat ini? Sholata bi baitil lamin haitsu wulida Isa bin Maryam. Kamu tadi sholat di Baitul Lamin. Jadi sebelum sampai ke Masjid Aqsa itu perjalanan jauh, itu mampir-mampir dulu, ziarah dulu di 5 tempat. Makanya ada baiknya kalau kita biasa ziarah. Kalau biasa ziarah itu insya Allah akan bisa ziarah ke makam Rasulullah. Nah ini yang pertama. Kemudian di perjalanan itu juga karena Kanjeng Nabi itu mau melaksanakan ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga ada yang menggoda. Di perjalanan ada yang menggoda. Bainama huwa yasiru alal buraqi
idro'a ifritan minal jinni yatlubuhu fi su'latin min nar. Di perjalanan lagi, tahu-tahu, ini tahu-tahu ya, ujung-ujung bahasa Arabnya itu namanya al-fujaiyah. Dalam ilmu nahwu idnya namanya al-fujaiyah, artinya tahu-tahu ada yang manggil-manggil. Siapa? Yang manggil-manggil itu jin, yaitu jinnya jin ifrit. Itu menggoda Kanjeng. Sama aja dengan Nabi Sulaiman juga. Sulaiman juga yang mengatakan mau memindahkan arasnya Bilqis, itu juga ifrit juga. Padahal yang memindahkan ya Nabi Sulaiman juga. Nah, ifrit itu memanggil-manggil dan membawa obor. Nah, kullamal tafattu ra'ahu faqala Jibril, itu kan Nabi lihat, terus malaikat Jibril mengatakan, "Ala arjuka bi kalimatin taquluhunna idza qultuhunna tufiat su'alatuhu." Ya Muhammad, apakah aku belum menyampaikan kalimat yang kalau dibacakan maka itu jinnya itu akan mati dan obornya akan mati juga. Wa kharrul fihi, dan akan terjungkal iblisnya itu jin. Faqala Rasulullah, bala, ya malaikat Jibril. Qul, katakan, a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna birrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri ma dar'a fil ardi. Itu yang dibaca oleh Nabi begitu melihat jin ifrit. Insyaallah kalau bapak-bapak ibu baca doa itu, ta'awud itu, jinnya gak berani. Ada yang hafal? Ya minimal a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau kita kemana-mana ada suatu tempat yang hati kita kok merasa nggak enak, bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau baca ini jangan, saya kadang sering keliru. Min syarri ma dzara fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairi ya rahman. Itu bacaan itu langsung jin iblisnya terjungkal dan obornya mati. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Kanjeng Nabi itu melihat suatu kaum, ala qaumin yazra'una fi yaumin wa yasuduna fi yaumin. Di perjalanan ada suatu kaum yang nanam pagi, sore udah panen. Nanam sore, pagi panen lagi. Jadi terus begitu, berputar terus. Loh, biasanya itu nanam itu pagi umurnya berapa? 3 bulan, 4 bulan, jadi 2 bulan setengah, ya, yang 70 hari,
baru panen. Nah ini pagi nanam, sorenya panen. Sore nanam, paginya panen. Ini dilihat oleh Kanjeng Nabi. Ini percaya atau tidak, ini adalah ceritanya Kanjeng Nabi setelah Isra Mi'raj. Kitabnya namanya kitab Kisah Isra Mi'raj. Karena melihat seperti itu, Kanjeng Nabi tanya, ya Jibril, hai malaikat Jibril, ma hadza? Apa itu ya Jibril? Apa ini ya Jibril? Maka malaikat Jibril jawab, haula'il mujahiduna fi sabilillah tudha'afu lahumul hasanatu bi sab'i mi'ati dhifin wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifuh. Malaikat Jibril ngasih tahu, haula'il mujahiduna, mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah itu pahalanya seperti itu, dilipat gandakan. Tudha'afu lahul hasanat, dilipat gandakan bisa mi'ati dhifin, dengan sampai 700 kali lipat. Al-Qur'annya berbunyi wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifuh. Tidaklah engkau menginfakkan dari sebagian hartanya, fa huwa yukhlifuh, maka Allah akan menggantinya. Ayat berapa? Cari sendiri supaya baca Al-Qur'an. Baca aja Al-Qur'annya, nanti ketemu ayat itu. Kalau kasih tahu ayatnya gampang aja jadinya. Nanti nggak baca-baca Al-Quran yang lain. Ini yang dilihat oleh Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi berjalan lagi, itu kemudian terdapat bau harum. Bau yang baunya itu enak sekali. Raihan taibatan, bau yang sangat enak sekali. Faqala ya Jibril, hai malaikat Jibril, apa ini bau apa? Ma hadhihi raihah, baunya kok enak banget ini. Qala malaikat Jibril jawab, hadhihi raihatul Masitah binti Fir'aun. Ini adalah baunya Masitah binti Fir'aun. Nah, sebenarnya bukan anaknya Fir'aun, tapi disebut binti Fir'aun. Masitah itu adalah pembantunya Fir'aun. Karena dia memelihara anak-anaknya Fir'aun, tapi bukan anak yang dari Asia, di Asia. Kalau dengan di Asia itu nggak punya anak. Anak Asia itu orang suci. Fir'aun punya istri Asia, itu karena Asia saking cantiknya. Fir'aun itu kalau udah melihat pengen masuk, udah langsung pingsan. Karena saking, jadi Asia itu nggak pernah disenggol oleh Fir'aun. Nah ini anak yang dari yang lain. Nah Masitah ini bainama hiya tamsutu binta Fir'aun, suatu hari Masitah itu nyisirin anaknya Fir'aun itu. Saqatal mistu, tahu-tahu terjatuh itu, sisirnya jatuh. Begitu jatuh,
Ya, dia memang sudah biasa menyebut nama Allah. Darah tek. Langsung ngambil sisirnya sambil menyebut Bismillahi ta'isa fir'aun. Bismillahi ta'isa fir'aun. Dengan menyebut nama Allah, hidupnya Fir'aun. Nah, gitu. Nah, karena mengucapkan itu, si anaknya itu, faqalat ibnatu Fir'aun, anaknya Fir'aun itu mengatakan, tanya, aulaka rabbul ghairu abi, apakah bagimu ada Tuhan selain Bapakku? Anaknya tanya. Faqalat na'am, maka Masito itu menjawab, na'am, iya ada Tuhan selain Bapak. Qala, lah kalau gitu na'am fa'akhbartu. Kalau gitu akan saya laporkan, akan saya bilangin kepada Bapak. Ya udah, bilangin aja Bapak. Akhirnya dibilangin, ya, dilaporkan kepada ayahnya Fir'aun. Pada'aha faqala awalaka rabbul ghairi. Begitu sudah dilaporkan, nah itu Masito itu langsung ditanya lagi oleh Fir'aun. Betul apakah ada Tuhan selain aku? Qala na'am. Ya betul, Rabbi wa Rabbuka Allah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Ini masih tegas di hadapan Fir'aun. Padahal dia sebagai Tuhan. Nah, Masito itu wakana lil mar'ati ibnani wa zawji. Masito itu punya anak dua dan punya suami. Akhirnya fa'arsala ilaihim farawadal mar'atu wa zawjaha. Nah, Masito dan keluarganya semua dikumpulkan oleh Fir'aun. Itu dikumpulkan, terus diminta untuk kembali. Jangan mengatakan begitu lagi. Kamu harus mengatakan Tuhanku adalah aku. Tidak boleh mengatakan Tuhannya itu selain Fir'aun. Tetapi Masito tidak mau. Fa'abaya, tidak mau. Faqala inni qatalakuma. Kalau begitu kamu akan aku bunuh. Semua kamu akan aku bunuh. Masito, suaminya, anaknya akan aku bunuh. Tapi Masito tetap saja berpendiam dan keyakinan teguh bahwa Tuhanku adalah Allah. Tapi Masito itu minta, qala pisanan minka ilaina in qataltana antaj'alana fi baitin wahidin. Ya, boleh saya dibunuh, tapi nanti saya minta dikubur di satu tempat saja. Jangan dipisah-pisah di mana-mana. Pokoknya di satu blok saja di sini. Akhirnya dikabulkan oleh Fir'aun. Qala dzaka laki bima laki alaina minal haqqi fa amara baqaratin min muhasin fa ukhmiyat summa amara biha litalqafiha hiya wa awladuha falqaw wahidan hatta bal ashara radiin fihim fa qala ya ummah qa'i wa la tataqasa. Kemudian Fir'aun itu memanggil petugas untuk membawa
gerengseng ya, atau tempat yang untuk memasak itu, ya apa drum atau apalah itu yang dari besi diisi air, dibakar, dipanaskan sampai mendidih. Begitu sudah mendidih, langsung diperintahkan, ya, masuklah kamu ke situ. Satu persatu masuk. Suaminya dulu, suaminya masuk. Itu suaminya masuk, anaknya masuk. Terus masih tahu bagaimana? Dia bingung juga. Dia bingung. Tapi anaknya dia yang masih ada punya anak yang masih lusuh, ya masih lusuh. Itu dia yang meneguhkan. Ya ummah, qa'ini wala tataqasa. Masuklah ibuku, janganlah kamu berputus asa. Fa innaka 'alal haq, karena sungguhnya fa innaki 'alal haq, karena sungguhnya engkau adalah dalam kebenaran. Akhirnya masuklah ke masjid. Fa'ulqiyat hiya wa auladuha. Nah, di situ matilah semuanya. Nah, ini contoh orang yang teguh pendiriannya, imannya, dan kuburannya sampai kapan itu baunya harum. Di mana sekarang? Tidak tahu. Itu yang tahu Kanjeng Nabi pada waktu perjalanan Isra. Belum Mi'raj, belum. Masih Isra. Kalau Isra itu perjalanan Kanjeng Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Yang namanya Mi'raj adalah Mi'rajuhu, naiknya Kanjeng Nabi minal Masjidil Aqsa, dari Masjid Aqsa sampai ila samawatil ula, sampai langit yang terakhir, bahkan sampai Sidratil Muntaha, tempat yang paling tinggi. Nah, jadi ini bisa kita ambil bahwa orang yang teguh pendiriannya dalam memperjuangkan agama Allah itu ya ada jelas baunya saja wangi. Kalau jelas baunya saja wangi itu ya jelas dia ada di Raudhah min Riyadil Sinar, di taman daripada taman surga. Nah, ini anak kecil di sini juga banyak yang anak kecil bisa bicara. Nah, para nabi-nabi itu bicara. Anaknya Masitoh bicara. Sayyidah Yusuf yang menjadi saksinya Nabi Yusuf anak kecil. Kanjeng Nabi juga begitu lahir sujud, kemudian angkat kepalanya dan dia membaca Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro. Ini kalimatnya Kanjeng Nabi pada waktu lahir. Sujud kepalanya lalu mengangkat tangannya membaca Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro. Saya nyatat ini bahwa Nabi Muhammad mengatakan seperti itu, Allahu Akbar kabiro. Dan waktu masih baru lahir juga, setelah mengatakan itu juga Kanjeng Nabi itu bangkis, bersin. Dan pada waktu bersin Nabi memuji Allah, alhamdulillah. Nah, malaikat yang menjawab, ya, alhamdulillah, jawabnya yarhamukallah. Ini malaikat menjawabnya itu masih kecil, masih bayi. Nabi Yahya juga begitu. Nabi Yahya bin Zakaria itu waktu umur 1 tahun sebulan itu
lahir Nabi Isa, terus dia mengatakan asyhadu annaka abdullah wa rasulah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya engkau Isa adalah hamba-Nya Allah dan utusan Allah. Ini Nabi Yahya. Nabi Ibrahim hala wiladatihi, waktu lahir juga dia berdiri ala qadamaihi qailan, dia mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alhamdulillahilladzi hadana li hada. Ini Nabi Ibrahim. Makanya yang kita wiridan itu adalah zaman para nabi. Di Maryam juga mengatakan man huwa min indillahi innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Nabi Isa juga mengatakan inni abdullahi atani hikmata dan seterusnya. Saya adalah hamba-Nya Allah, datang ke sini membawa hikmah dan menjadi rasul. Pada waktu ditanya oleh kaumnya nanyanya kepada Maryam, kamu itu hamil, siapa yang menghamili? Maryam tidak menjawab, hanya isyarat saja. Isyarat menunjuk kepada anaknya, yaitu yang namanya Isa, itu ditunjuk. Tanya kepada dia. Isa langsung jawab, inni abdullahi ataniyal hikmata. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu contoh ya, baru ada 3 contoh tadi. Jumlahnya ada 17. Yang contoh berikutnya, summa ata'ala qaumin turdahu ru'usuhum. Kanjeng Nabi melihat suatu kaum itu dipukuli kepalanya, atau yang lebih berat itu dia apa? Dikepruki. Ya. Kalau dipukuli kan kurang katanya kepala, tapi turdahu dikepruki. Ya udah, ini yang paling berat lagi. Dikepruki kepalanya sampai hancur. Tapi kullama rubihat adat kama kanat. Setiap dikepruki sampai hancur, kemudian balik lagi seperti semula. Udah balik lagi, dipukuli, kepruki lagi, kepruki lagi, hancur lagi, balik lagi, kepruki lagi, hancur lagi, balik lagi, terus saja. Itu disiksa seperti itu. Kanjeng Nabi melihat seperti itu. Kemudian Kanjeng Nabi tanya, ya Jibril, man haula'i ya Jibril, siapa dia? Kok ada orang yang seperti itu? Jawabnya Jibril, haula'il ladzina tatafaqalu ru'usahum anis sholatil maktubati. Mereka adalah siksanya orang yang berat melaksanakan sholat yang difardukan, sholat maktubah. Kalau udah waktunya adzan berat, ya sudah adzan lagi. Mau ke masjid, mau ke tempat ini, tempat jamaah, rasanya rasa berat. Ini berat saja begitu disiksa. Apalagi yang tidak melaksanakan sholat maktubah. Nah, makanya Bapak sekalian, kita sholat, kalau
siksanya itu berat sekali. Makanya kalau orang Jawa sana itu ada puji-pujian, Pak. Hukumane wong tinggal sholat iku 80 ubah. Hukumannya orang tinggal sholat 80 ubah. Kang sawiji ubah isine 80 tahun. Satu ubah itu 80 tahun. Lan sawiji tahun isine 80 bulan. Yang setahun 80 bulan. Kang sawiji bulan isine 80 dina. Satu bulan 80 hari. Kang sawiji dina isine 80 jam. Yang satu hari itu ada 80 jam. Itu nanti di akhirat. Iya, kalau di sini kan 12 bulan. Sebulan 30 hari. Nah, itu yang satu hari isinya 80 jam. Yang satu jam 2000 tahun di dunia. 2000 tahun di dunia. Jadi sekarang ini 2022 baru 2 jam di akhirat. Ya kok lama sih gitu? Lama, karena kalau orang lagi susah itu memang lama. Orang masuk neraka itu rasanya lama banget. Coba kita itu ini tahu-tahu udah mau puasa lagi. Ini harusnya kita bersyukur. Alhamdulillah tahu-tahu udah dekat puasa lagi. Berarti kita itu merasakan nikmatnya setahun. Rasanya cepat sekali. Tapi kalau Bapak Ibu nunggu dipanggil, panggilan kalau lagi sakit nunggu dipanggil di dokter, nunggu dokter 1 jam kayaknya lama banget. Apalagi yang lagi sakit gigi. Iya. Kok gak dipanggil-panggil? Tanya lagi sama suster, lama banget. Karena lagi sakit. Itulah jadi kehidupan di akhirat. Jadi jangan coba-coba meninggalkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu juga dikerjakan. Yang paling bagus adalah berjamaah. Jamaah yang paling bagus adalah dari mulai takbiratul ihramnya imam. Paling bagus. Dari takbiratul ihram imam kita sudah ada di belakangnya. Itu paling bagus. Yang paling bagus sebelah kanan. Baru sebelah kiri. Hadirin hadirat oleh Allah. Yang dilihat oleh Kanjeng Nabi lagi ada summa atala qaumin baina aydihim lahmun nadijun. Kanjeng Nabi melihat suatu kaum di situ baina aydihim lahmun nadijun. Di depannya itu ada makanan daging fi kudurin, di mangkok daging yang enak sekali. Apakah itu opor, apa itu gulai, pokoknya itu daging yang enak pokoknya ada di sini. Tapi sebelahnya lagi walahmun akhor naikun hobisun, ada daging yang sudah basi, sudah
tengik, bahkan bacin, saking gak enaknya bacin. Faja'alu ya'kuluna min na'il khabis, tetapi orang itu kok yang dimakan kok yang bacin, yang gak enak, yang enak malah ditinggalkan. Nah di situ wa yadkunan natijat tayyib, dan meninggalkan yang bagus. Faqala, Nabi tanya, "Mahadha ya Jibril?" Apa ini malaikat Jibril? Qala, dijawab oleh malaikat Jibril, "Hadzal rajulu min ummatika." Ini adalah contoh umatmu, orang lagi takunu indahul mar'atul halal, yang dia mempunyai istri yang halal, at-thayyibah, yang cakep, ya, halal, cakep, cantik, gitu ya. Faya dia imro'atan khabisatan, tapi dia mendatangi orang perempuan yang jelek, orang perempuan yang tidak halal. Faya itu indah, dia nginep di perempuan yang tidak halal, hatta yusbiha, sehingga pagi. Jadi orang lagi yang nginep di rumah orang perempuan yang bukan istrinya, itu diibaratkan sebagai makanan yang sudah bacin, daging yang bacin. Wal mar'atu taqumu inda min indi zawjiha, sebaliknya orang perempuan yang punya suami halal, punya suami yang halalan thayyibah, yang bagus, nah, la fatatu rajulan bisa, lah kok malah dia maunya sama orang laki yang tidak benar, orang laki yang bukan istrinya. Fata baita ma'u hatta tusbiha, yang sampai. Jadi itu sudah diperlihatkan kepada Nabi, umatmu ada yang kayak gitu, ada yang suka nginep di rumah tetangga orang lain, nggak tahu ya dekat atau jauh, pokoknya orang lain. Itu dicontohkan menghadapi daging yang enak tapi milihnya yang busuk. Masyaallah, naudzubillah, itu Buddha. Terus kalau malam ini saya teruskan nih, baru sampai 7. Summa ta'ala ala khosabatin ala tariqi la yamurru biha saubun wala syai'un. Saya bacanya cepat ini. Kalau di pesantren kan bacanya satu-satu per kalimat. Summa ata, kemudian datang ala khosabatin, ing atase kayu. Terus ala tariqi, di jalan. Nah, kan Nabi melihat lagi ada kayu di jalanan malam. Layang biasa pun wala sunnah. Di situ tidak ada yang bisa pilihnya lewat. Apa saja nggak bisa lewat. Ada kayu gede, ya segini gedenya, nggak bisa lewat. Kayak kemarin kerobohan mobil kerobohan di Pamulang, jadi yang lain nggak bisa lewat. Nah, kecuali disingkirkan. Illa kalau kecuali kalau dibakar. Faqala ma hadza ya Jibril. Nabi tanya,
apa ini malaikat Jibril? Qala hadza mislu aqwamin min ummatika, ini adalah contohnya umatmu, yaitu suatu kaum yang uduna ala tariqi, yang duduk di pinggir jalan. Suka duduk di pinggir jalan. Fayaqta'unahu, maka dia itu memutus perjalanan. Kenapa orang duduk di pinggir jalan kok diibaratkan seperti itu? Seperti pohon besar. Iya. Kalau yang duduk di situ, apalagi orang yang namanya orang kaya, yang disegani dan sebagainya, duduk situ. Nah, orang yang miskin apalagi, atau orang yang punya umpamanya ada rasa kewu, kayaknya nggak enak lewat son. Jadi begitu mau lewat, aduh, ada pak ini, aduh, ada bu itu. Nggak jadi jadi lewat jalan lain lagi. Nah itu diibaratkan kayu besar malang di jalan. Jadi ternyata juga duduk-duduk di pinggir jalan. Tapi kalau kita pikir-pikir, kita mau duduk di mana ya? Rumahnya segitu. Terus mau duduknya di mana? Oh, depan rumah jalanan. Ya, jangan sering-sering lah ya. Dulu kalau memang lagi ada butuh aja. Kalau lagi ada apa peristiwa, kematian, atau ada apa, itu kan di jalanan. Itu memang lagi waktunya. Tapi kalau nggak ada apa-apa, kalau di jalan itu kurang bagus. Wala taqudu bi kulli siratin tu'idun. Malaikat Jibrilnya membaca Al-Qur'an. Wala taqudu, janganlah kamu duduk-duduk di kulli siratin, di setiap jalanan, tu'iduna, yang kamu janjikan. Wa tasudduna an sabilillah, dan itu akan memutus jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ra'a rajulan, dan Kanjeng Nabi lihat orang laki yasbahu fi nahrin min damin. Ada orang laki yang renang di suatu bengawan, kali besar. Nah, saya ngajinya itu sama orang Jawa Timur, jadi kalau nahrun itu ya bengawan. Sungai yang airnya itu bagaikan darah. Orang renang di sungai, sungainya ngarirnya darah. Yulqamul hijarah, dan dilempari batu. Maqala kan Nabi tanya, "Mahada ya Jibril?" Apa ini ya malaikat Jibril? Qala hadza mislu akil riba. Ini adalah dosanya atau siksanya orang yang makan harta riba. Tentang riba silahkan tanya kepada yang ahli fikih. Ini yang dilihat oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dibaca terus sampai 17, sampai nanti malam masih belum selesai. Bahkan nanti sampai Mi'rajnya Kanjeng Nabi naik dari Masjid Aqsa, itu ada cerita buruknya juga di situ diikat dan lain sebagainya. Kenapa diikat padahal buruknya itu sudah nurut? Juga ada keterangan di situ. Ini lama. Mungkin harus berkali-kali.
Yang jelas Isra Mi'raj hasilnya adalah kita diperintahkan melaksanakan sholat fardu 5 kali sehari semalam, yang tadinya itu 50 waktu, tapi diminta oleh Nabi Musa. Nabi Musa minta kepada Muhammad, balik lagi sana, minta kepada Allah supaya dikurangi lagi. Hanya Nabi balik lagi minta dikurangi, dan dikurangi 5 waktu dari 50 terus turun. Kemudian tanya lagi oleh malaikat oleh Nabi Musa, tinggal berapa? 45 suruh balik lagi, minta dikurangi lagi, terus bolak-balik minta dikurangi sampai 9 kali. Tinggal 5 Kanjeng Nabi masih disuruh lagi oleh Nabi Musa. Nabi Musa menyatakan, balik lagi, kamu itu umatnya kecil-kecil, ya bagaimana kuat melaksanakan itu? Saya aja umatnya gede-gede gak kuat. Sombong juga nih Nabi Musa. Ya kira-kira gitu ya. Jadi mudah-mudahan Nabi Muhammad umatnya kecil-kecil gitu, jadi gak kuat. Tapi kan Nabi sudah malu, ya malu minta dikurangi lagi. Jadi disampaikan kepada umatnya, ya disampaikan kepada umatnya. Nah, itu yang disampaikan adalah 5 waktu, dan 5 waktu pahalanya sama dengan 50 waktu. Jangan minta dikurangi lagi. Udah 5 waktu, oh hanya maghribnya doang sama subuh. Jadi kan nawar lagi gitu. Udah nawar 2, nawar lagi seminggu sekali, cuman Jumatnya doang. Udah Jumatnya doang, nawar lagi setahun 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha. Ya Allah, Idul Adha enggak, Idul Fitrinya doang. Ada kebalik, Idul Adha-nya doang karena mau motong kerbu. Nawar, Masya Allah, dosanya besar sekali kita meninggalkan sholat. Ini peristiwa ini adalah peristiwa yang Kanjeng Nabi sendiri, yang kalau Nabi nggak cerita, ya nggak ada yang tahu. Nah, begitu disampaikan kepada kaumnya pada nggak percaya. Bahkan yang sudah iman saja, nah itu ada ya banyak yang murtad. Bahkan ada orang kafir Quraisy yang datang kepada Nabi. Ya Muhammad, hai Muhammad, coba kamu berdiri. Nabi berdiri. Rijlin akhar. Bangun. Angkat coba kakinya yang satunya lagi. Ya Kanjeng Nabi nggak bisa mengangkat. Nah, bagaimana bisa naik ke langit kalau ngangkat satu kali aja, satu kaki, 2 kali aja nggak bisa. Karena sejengkal. Itu ngecek pada Kanjeng Nabi. Wah, itu ada yang mondar-mandir, ya mondar-mandir menanyakan kepada Abu Bakar Siddiq, menanyakan kepada siapa saja gitu. Abu Bakar Siddiq tanya, ya Abu Bakar, apakah engkau percaya bahwa Muhammad itu katanya semalam itu habis pergi ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik? Apakah percaya? Suatu. Aku percaya. Bahkan yang lebih jauh juga saya percaya. Malaikat sahabat Abu Bakar yang pertama kali langsung percaya. Yang lain masih. Nah, ada orang yang laporan kepada Ali bin Abi Thalib. Laporan, tapi itu sebetulnya diperintah oleh Nabi. Kamu kalau mau nggak percaya, tanya saja kepada Ali. Akhirnya dia tanya kepada Ali. Ali jawabannya apa? Langsung ambil pedang, langsung dibabat lehernya. Nah, terjadi seperti itu, maka
para sahabat yang lain juga pada marah kepada Ali. Kenapa? Kan Nabi itu suruh menjawab, kok malah dibunuh? Jawabnya Ali, jawabul mu'anidi hakada. Jawabnya orang yang angas, orang yang ngeyel, inilah seperti ini. Itu Ali. Karena dia kan Nabi itu. Saya yang suruh jawab. Kalau dijawab oleh kanjeng Nabi yang sebenarnya, dia juga pasti tidak akan percaya. Nah itu. Jadi saking banyaknya orang yang nggak percaya, maka Abu Jahal mengumpulkan orang itu mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Panitianya adalah dia sendiri langsung. Abu Jahal, dan itu terus disampaikan terus kanjeng Nabi, walaupun orang pada percaya sampai mengatakan Nabi itu gila dan sebagainya, tetap kanjeng Nabi menyampaikan yang sebenarnya. Di situ juga banyak orang yang protes, banyak yang tanya, di mana sekarang orang-orang yang ada di ada rombongan di sana lagi pulang ke sini, apa ada mandi di mana? Kanjeng Nabi jawab dan dengan sebenarnya ada di sana, ada di sana, ada di sana. Kanjeng Nabi langsung turun, ada siaran langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, melihat ya, ada TV ya, jadi TV itu sudah ada diperlihatkan kepada kanjeng Nabi. Karena kanjeng Nabi ditanya berapa tiangnya Masjidil Aqsa, berapa mihrabnya dan sebagainya. TV-nya diperlihat. Itu saja Bapak sekalian. Ya, saya nggak punya dua pertanyaan. Kalau pertanyaan ya silakan nanti apa. Kalau kami ngobrol-ngobrol aja, insya Allah. Ya, ya silakan. Jadi pada saat Nabi Muhammad pas beliau kan diberi jin ya, jin itu. Iya. Yang saya tanyakan, dimensinya si jin sama malaikat alamnya sama nggak? Ya alamnya maksudnya. Itu namanya si jin yang melihat apa jin waktu itu melihat malaikat sama Nabi Muhammad. Melihat. Iya. Jadi Nabi Muhammad dilihat oleh jin iblis. Itu namanya ya sama atau tidaknya itu sama-sama alam gaib. Gitu. Tapi malaikat Jibril itu ya jinnya nggak takut bahwa Nabi itu didampingi sama malaikat, jinnya nggak takut itu. Ya namanya orang goda nggak takut. Namanya orang goda nggak takut siapa pengikutnya siapa kayak gitu. Iya. Perjanjian udah izin Allah. Dicucikan oleh Allah. Iya. Jadi itu memang lagi dicontohkan. Orang mau berjuang, orang yang mau melaksanakan kebenaran itu selalu ada yang menggoda. Dan ini ada lagi, yaitu bukan hanya jin iblis itu saja. Ada orang perempuan yang cantik, pakaiannya menor, gitu, ya, pakaiannya menor, cantik, manggil Muhammad, halumi, sini tuh, menggoda kanjeng Nabi. Ada juga. Ada orang perempuan yang tua, tapi pakaiannya gemebiar, apa gemebiar? Pakaiannya mewah sekali. Itu juga manggil kepada kanjeng Nabi. Ada juga. Ya itu maksudnya yang itu kan dinampakkan. Iya. Bahwa itu Allah menampakkan. Maksud saya kan saya pernah lihat bahwa jin itu dulu pernah diperangi sama malaikat. Maka itu diperangi malaikat. Terus ternyata ada bayi jin yang diselamatkan sama malaikat. Terus malaikat itu izin sama Allah bahwa jin itu dibawa ke alam malaikat. Berarti kan antara alam malaikat sama alam jin kan berbeda. Di sini tidak dijelaskan apa alam yang beda, tapi ya itulah dilihat. Jadi semuanya juga dilihatkan oleh Allah. Itu yang tidak mungkin ya
Tapi Kanjeng Nabi itu melihat apa saja, apa yang terjadi, apa yang ada di dunia, baik di alam nyata maupun alam gaib, itu Kanjeng Nabi melihat. Gitu. Alam apa saja. Gitu. Itu tadi. Jadi pada waktu Amul Huzn tahun itu kan tahun namanya tahun Amul Huzn, tahun kesusahan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dihibur oleh Allah melihat apa saja yang ada di dunia nyata maupun yang gaib. Itu saja Pak. Ya, demikiannya mohon maaf yang sebesarnya. Insya Allah di waktu yang akan datang lagi, kalau ada waktu lagi bisa diteruskan. Ini contoh-contoh yang dilihat oleh Nabi, dan ketemu siapa saja di langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh itu Nabi bertemu dengan malaikat, ya, dan juga di Masjid Aqsa kan Nabi mengimami jamaah, dan jamaahnya itu adalah para nabi-nabi, para utusan dari sejak Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh dan seterusnya, nabi-nabi yang jumlahnya 313, yang nabi-nabi yang jumlahnya 124.000, Rasul 313, semuanya ada di situ. Makanya Nabi itu dikatakan Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi dan para utusan. Di situ ada yang tanya, loh kok Nabi Adam kan udah meninggal, Nabi ini sudah meninggal, lah kok ikut situ? Itu dibangun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang mati syahid aja itu ke dalam Al-Quran disebutnya tidak mati. Iya, orang-orang yang sebutnya kita itu nanti tidak mati, gitu ya. Roh itu tidak mati. Nah makanya roh-roh itu semuanya perintah oleh Allah untuk datang ke Masjidil Aqsa. Jadi kita bahwa roh itu tidak mati. Kita juga rohnya tidak mati, tidak. Itu hanya pindah alam. Kalau kita lihat yang mati apa? Jasadnya itu yang mati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.